Judul renungan firman Tuhan, doa yang sederhana. Matius 6 ayat 7. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ini adalah satu-satunya doa yang diajarkan Yesus dalam Alkitab. Pasti sangat penting dan sangat prinsip. Sebelum mengajarkannya, Yesus memberikan satu nasihat yang paling banyak diabaikan oleh kita hari-hari ini. Dan saya yakin merupakan salah satu penyebab utama doa kita ini tidak berkuasa atau tidak efektif. Apakah nasihat itu? Yaitu doa yang sederhana. Atau bahasa mudahnya adalah doa yang langsung tepat sasaran. Ya, to the point. Doa yang tidak basa-basi. Ya, karena itu pagi hari ini kita akan belajar tentang doa yang sederhana. Yakobus 5 ayat 16b sampai 17. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saya ingin melanjutkan sedikit dari khotbah Sabtu lalu, ya, doa yang berkuasa. Ini poin ketiganya, yaitu doa yang sederhana. Doa yang berkuasa itu adalah doa yang sederhana. Yang menarik, Alkitab memakai contoh doa Elia. Dan secara khusus menekankan bahwa Elia manusia biasa sama seperti kita. Artinya Elia penuh dengan kelemahan, Elia sering berbuat kesalahan, Elia banyak jatuh bangun dalam hidupnya, Elia kadang takut dan ragu dan lain sebagainya. Tetapi doanya berkuasa dan terjadi. Mengapa? Karena doanya sederhana. Doanya to the point. Isi doanya singkat dan jelas. Di ayat 17 dikatakan isi doanya itu cuma hujan jangan turun. Ya, titik. Dan itu terjadi. Doa-doa paling berkuasa di dalam Alkitab adalah doa-doa paling pendek dan merupakan kalimat perintah. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Anehnya, doa kita selama ini panjang, sopan, indah, dan tidak terjadi. Siapa sebenarnya yang mengajarkan doa panjang-panjang? Menurut ayat pokok kita adalah iblis yang mengajarkannya. Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi doa panjang-panjang itu adalah doanya orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya akan kasih contoh doa yang berkuasa di dalam Alkitab. Itu semua adalah doa yang pendek dan semua adalah berupa kalimat perintah. Bukan memohon-mohon belas kasihan. Yang pertama, doa yang diajarkan Yesus. Doa Bapa kami. Matius 6 ayat 11 berkata demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Doa yang singkat. Ya. Ini adalah doa saat kita membutuhkan sesuatu. Yesus mengajarkan langsung saja, perintahkan sesuatu itu untuk datang. Sebutkan dengan jelas. Kalau Bapak Ibu membutuhkan uang 20 juta, berdoalah, berikanlah kami pada hari ini uang 20 juta. Amin. Itu adalah doa yang berkuasa. Contoh yang kedua, doa Yosua. Yosua 10 ayat 12 sampai 13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Kita berkuasa atas ciptaan. Kita dapat memberi perintah kepada ciptaan. Dan Bapak Ibu harus tahu ini bukan teori. Yang ketiga, doa Yesus sendiri. Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Cuma berapa kata ini doanya Yesus? Cuma 3 kata. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Doa kita bisa memerintahkan semua sakit penyakit, bahkan kematian untuk pergi dari hidup kita. Ya, saya sarankan pada Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukan sekarang juga. Lakukan, usir ya segala sakit penyakit dalam tubuh saya dan saudara. Dan yang terakhir, saya mau kasih contoh doa anak kecil. Ya, ini intinya sebenarnya. Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah, ya, anak-anak kecil, yang empunya kerajaan Allah. Ya, saya masih ingat doa-doa saya yang paling berkuasa adalah doa-doa waktu masih kecil. Semua doa-doa saya terjadi dalam waktu sangat singkat. Karena doa-doa itu polos, ya, sederhana dan singkat. Ya, saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Waktu itu seminggu lagi, yaitu waktu saya masih SMP, ya, kalau nggak salah. Seminggu lagi, itu liburan Idul Fitri dan teman-teman akrab saya semua berlibur ke Bali. Ya, jadi saya kepingin. Ya, saya ngomong ke papa mama saya dan papa mama saya ngomong berdoa. Ya, jadi mulai saat itu setiap hari, waktu itu saya mengikuti doa pagi, ya, saya berdoa. Doanya sederhana. Saya cuma ngomong gini, Tuhan, saya mau ke Bali. Ya. Kemudian sisa waktu itu saya ketiduran, ya, karena masih anak-anak ya waktu itu. Ya. Setiap hari, ya, selama 7 hari, saya melakukan, Tuhan, saya mau ke Bali. Ya, tiba-tiba hari Minggu, papa mama saya pulang dari pelayanan ibadah, tiba-tiba berkata kepada saya, ayo siap-siap besok kita ke Bali. Ya. Dan itu ternyata diajak oleh salah seorang jemaat dan dibayari ya seluruhnya. Ya, jadi doa yang sederhana itu adalah doa yang berkuasa. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berikan kami kuasa Tuhan di dalam doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat berdoa, Tuhan
doa